Nah, berikut ini sifat-sifat logaritma natural. Saya ulang dari awal. Untuk yang sifat pertama, ketika ada E atau eksponensial, pangkat len ada A, pangkat len kali A. Berarti itu, ini kayak gini ya, saya tulis. Ini ya, E len A. Nah, ini itu bisa hilang ya, jadi A-nya ini turun ke sini. Jadi jawabannya A. Soalnya E pangkat len itu 1. Kayak gitu. Len A gitu ya. Jadi kemudian len AB. Jadi len AB sama kayak ini jadi kayak ditambah gitu karena ini dikali berarti len A tambah len B dibagi berarti dikurangi. Kemudian len A pangkat N, jadi N-nya pangkatnya ada di sini turun len A gitu ya. Seperti itu, jadi ini nanti akan dipakai. Kemudian untuk rumus dasar dari kalkulus yang akan sering kita pakai yaitu ini. Y sama dengan C, E pangkat konstanta kali T. Nah, nanti jika diturunkan nilai ini ya, ini diturunkan, berarti nanti 0,2 pangkat yang ini ya, pangkatnya ini itu turun ke bawah, dan E itu tetap 0,2 T. Nggak berkurang. Jadi kalau yang dulu, misal kita ngebahas tentang diferensial, misalnya ya, ada Y sama dengan 2X pangkat 2. Kan ini X ya, bukan E ya. Ini X, ingat. Kalau ini diturunkan berarti gini, 2 pangkat. Jadi 4X, 2 dikurangi 1. Gitu kan. 4X pangkat 1. Gitu kan. Nah, tapi untuk kasus eksponensial tuh kalau diturunkan, itu tetap pangkatnya itu nggak ada pengurangan. Jadi dia tetap seperti itu. Cuman konstanta atau angka yang terdapat di depan ini, T, itu akan turun ke depan ya sebagai koefisien. Terus untuk nilai ini berarti kita dapat 0,2 E pangkat 0,2 T ya. Kita dapat itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai Y itu kan 0, CE 0,2 T ya. Berarti 0,2 T ini merupakan nilai Y ya kan? Berarti nilai ini bisa digantikan dengan ini. Karena 0,2 ini anggaplah ini konstanta atau K. Jadi rumus dasarnya itu seperti ini. Y aksen sama dengan K kali Y. Kemudian Y aksen itu bisa ditulis DY per DT. Jadi diferensial dari Y terhadap T sama dengan K konstanta dikali Y. Seperti itu ya. Ini juga kalau misalnya kita punya persamaan Y sama dengan ln X, kalau misal kita mau diferensialkan berarti sama dengan 1/X. Atau kalau misal kita punya Y sama dengan 1/dx, dx per Y per dx. Ini. Sorry. Apa aku? Ini nanti jawabannya len. Ini ya. Kalau kita punya 1/dx berarti ini sama dengan ln X. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, maksudnya contoh soal pertama ini kan ngebahas tentang gimana cara menentukan usia atau kapan sih si mumi itu hidup gitu ya, berapa tahun yang lalu, bukan tepatnya kapan. Itu kita biasanya kita ke soal dulu aja. Di tahun nama itu radiokarbon dating. Jadi ini tuh kayak kan kalau misal makhluk hidup itu pasti ada senyawa yang biasanya dihitung ya di bagian tubuh yang ditemukan gitu, kerangkanya ya. Salah satunya itu adalah unsur karbon kayak gitu yang sangat berpengaruh gitu yang bisa kita hitung atau prediksikan kapan dia hidup seperti itu. Nah, pada bulan September 1991 ada kayak ditemukan suatu mumi ya, mumi pada zaman es gitu namanya Otzi.
di periode batu, zaman batu itu dia ditemukan di daerah Tirolia dekat Austrian Italian border, perbatasan Austrian Italian gitu ya. Nah, ini tuh bisa menimbulkan sensasi saintifik gitu loh di kalangan orang-orang gitu. Gimana sih caranya menghitung kayak gitu kan? Belum ada waktu itu kan zaman itu. Kemudian si Otzi ini tuh diteliti gitu ya, tulang belulangnya atau apa ya itu namanya? Bagian dari tubuh dia gitu. Untuk diteliti diambil namanya C-nya atau karbonnya. Nah, radiokarbon ini atau isotop karbon ini itu bisa untuk memprediksi ukuran atau apa presentasi rasio dari si mumi tersebut, jumlah dari karbonnya itu berapa, karbon C614 sama C612. Oke, di sini itu bisa dihitung. Jadi cara menghitungnya itu seperti apa? Ini ada contohnya. Jadi dari sampel, misalnya kita nemu nih salah satu tulang belulang dari dinosaurus atau apa gitu ya, itu diambil sampelnya, kemudian sampel itu dibersihkan dulu ya, lalu hasil dari sampel itu tuh dijadiin kayak serbuk gitu. Nah setelah itu, ini pasti dibawa ke lab gitu ya, setelah itu dikasih suatu larutan, yang mana nanti di larutan tersebut itu bisa kelihatan gitu loh, ininya apa namanya, unsur yang terdapat di situ, gugus apa yang ada di situ, gitu ya. Nah, ini ada di freeze. Saya nggak akan jelasin proses lengkapnya, tapi proses alurnya itu seperti ini. Jadi ini tuh akan dihitung dulu di lab material apa yang ada di dalam si tulang tersebut kayak gitu ya. Nah, pastinya yang dihitung itu adalah karbonnya. C6 sama C14 sama C12-nya gitu ya, isotop ini. Nah, si mumi ini itu dari hasil penelitian, dia memiliki rasio karbon dari C614 sama C612 itu sebesar 52,5%. Seperti itu. Nah, ada informasi tambahannya. Jadi di atmosfer ini dan di lingkungan organisme, itu rasio dari radioaktif dari C614 dan C612 itu harusnya konstan gitu loh. Ya kan? Selama dia masih hidup, itu dia pasti akan konstan. Jadi kalau misalnya ini udah 52,5%, berarti dia itu bisa diprediksi waktu dia meninggal itu dia sisanya sekian gitu loh maksudnya. Oke? Dengan begitu kan kita bisa mengestimasi ya umur dari si bumi tersebut gitu ya, dari hasil tulang yang ditemukan kayak gitu. Nah, dari hasil penelitian lagi, jadi penelitiannya tuh nggak hanya satu yang ngitungnya ya, jadi ada beberapa penelitian yang akan kita kait-kaitkan, kemudian nanti dihitung secara matematis, barulah kita bisa prediksi kayak gitu. Nah, di penelitian itu juga ada yang menghitung sendiri untuk ukuran C614 itu sendiri. Kalau misalnya di hasil penelitian, itu kita bisa menghitung namanya waktu paruh ya, half life. Waktu paruh dari unsur C614 ini tuh sebesar 57-15 tahun. Nah, karena kan ini salah satu kandungan yang terdapat di dalam si OTSI atau mumi tersebut, dan kita udah tahu ya 57-15 ini dari hasil penelitian, berarti kita bisa hitung nih, karena dia punya rasio dari karbon itu tadi 52,5%. Jadi kita bisa hitung sekarang, kira-kira si Otzi ini kapan sih dia itu hidup, berapa tahun yang lalu, tepatnya kapan sih dia hidup, itu kan ya. Nah, pertama kali yang harus kita tentukan, ya pertama itu adalah gimana sih mathematical modelnya, kayak gitu. Y aksen sama dengan KY, di mana Y aksen itu merupakan radioaktif decay, atau karena ini kan orang kalau misalnya dia organisme yang udah meninggal, otomatis kan grafiknya kan menurun ya, jumlah karbonnya itu nggak mungkin 100% kan, pasti dia ada berkurangnya. Otomatis dia pakai yang exponential decay, yang kemarin grafiknya itu yang turun gitu ya. YX sama dengan KY. Itu rumusnya. Dengan metode separasi dan integrasi, kita bisa di mana T itu adalah time dan Y0 itu adalah inisial rasio dari C614 dan C612. Berarti kan kita bisa membuat rumusan masalah atau rumusan matematikanya seperti ini.
dy per y itu dari y ini ya, Y aksen, dy per y sama dengan k, itu konstanta yang kita nggak tahu nilainya berapa, kita akan cari, kemudian dikalikan dt. Ini materi yang minggu lalu ya, eksponensial decay, itu rumusnya ini, y aksen sama dengan k kali y. Y aksen itu dy per y, k tetap k, dt di sini. Jadi ini dipindah ke sini ya, ke bawah. Kan ini kita dapatkan ini. Nah, untuk nyari k itu kan ini kan. Jadi y aksen itu kan dy per y gini, k kali dt. Kemudian kita integralkan satu sisi ini, kita integralkan masing-masing. Ini ya diintegral kayak gini. Biar dapetin dy per y itu ln y. dy per y itu ln y. Sedangkan integral dari k kali dt itu kt plus c. Oke. Kan rumus integral itu kan kalau misalnya dy kali seper y atau dy per y itu ininya ln y. Sorry, jadi ini salah saya tulisnya. Integral dari ini ya, atau integral seper y atau seper x itu ya, misal seper x dx, sorry, itu sama dengan ln, hasilnya ini ln y, ini hasilnya ini ln x kayak gitu. Pokoknya seper y atau dy atau seper x dx itu jawabannya ln kalau diintegral. Gitu. Bukan ini ya, lupa tadi itu. Oke, lalu ln y sama dengan k kali t plus c. K ditambah karena ini terhadap t, berarti k kali t ditambah c. Kemudian untuk nilai ln y ini sendiri, kita eksponensialkan. Ya. Jadi dari ini ya saya tulis ke sini. Nah, ini dieksponensialkan ya. Jadi ln y pangkat k kali t dikali ditambah pangkat c gitu ya. Nah, ln y itu berarti ini berarti y, kemudian pangkat t, karena ini pangkat c ini, itu nilainya itu sebenarnya 1 ya, tapi di sini itu kan kita anggapnya konstantanya itu masih belum ada gitu loh. Jadi akan kita ganti dengan nilai y0. Konstanta itu bisa kita ganti dengan nilai y0. Karena tadi itu plus itu bisa dikali ya, sorry ini dikali, kemudian pangkat t. Ini. Sudah jelas belum ya? Jadi ini masing-masing itu dikalikan ln, dikalikan pangkat gitu ya. Jadi nanti hasilnya bisa y sama dengan pangkat kt, pangkat c, pangkat c sendiri itu y0. Itu karena c itu konstanta. Kemudian kita kan ada data dari waktu paruh yang udah dari hasil penelitian ya, di mana C612 atau C614 itu nilai waktu paruhnya itu udah diketahui yaitu 5715. Kita akan mencari nilai K-nya. Dengan nilai T itu sama dengan waktu paruh. Kalau waktu paruh berarti kan setengah ya, karena waktu paruh itu kita anggap 0,5 ya, separuh. Berarti kita bisa menghitung nih untuk nilai dari Y0, kita pakai rumus ini ya. Ini. Y0-nya K-nya diganti sama ini. K tetap K, karena kita mau cari K. T-nya kita ganti sama H. Jadi Y0 sama dengan kali K pangkat H. 0,5 Y0. 0,5 dari mana? Karena untuk nilai dari K-nya sendiri,
tadi kan kita mau ngomongkan untuk waktu paruh itu kan hanya sama dengan 0,5 ya. Berarti 0,5 dikali ini. Untuk ini. Itu nilainya adalah 0,5 dan Y0 itu Y0. E kali H sama dengan 0,5. Berarti kita bisa tahu dong nilai K-nya itu berapa. Sama dengan len, karena ini tuh E, biar jadinya itu K kali H doang. Berarti dikalikan len, supaya nilainya K kali H aja. Len 0,5, jadi ini dikali len, ini juga dikali len. Sehingga kita bisa peroleh nilai ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan, jangan ini ya. Karena ini tuh kalian harus tahu basic konsep dari logaritma natural. Kalau len E pangkat KH berarti nanti pangkatnya itu akan turun. Len E-nya itu sama dengan 1 kayak gitu. Atau E pangkat len Y berarti Y-nya yang akan turun. Bu, saya mau nanya, Bu. Yang 5.715 itu dari H atau gimana, Bu? Itu nilai H. Nilai H-nya Jadi berapa? nilai H waktu paruhnya itu 5715. Nanti kan di sini nilai H-nya kan diganti tuh. Diganti sama ini. 5715. Dan 0,5 kan 0,6. Atau saya ini lagi deh, saya jelasin. Mungkin beberapa masih ini ya penjelasan saya. Silakan. Jadi ini step pertamanya adalah kita tetap pakai rumus ini ya. Karena ini exponential decay, pakai rumus ini Y aksen Y KDT, masing-masing diintegral dapat ini. Lalu hasil ini len Y itu Y, K kali T itu E pangkat KT, C itu Y0. Oke, konstanta kita buat Y0. Lalu setelah kita dapat rumus ini, barulah kita masukkan waktu paruh atau nilai H, di mana nilai H itu didapat dari eksperimen, dan T-nya kita akan ganti dengan 0,5. Sorry. Ini sorry, aku tulis lagi aja lah. Y0 E KH sama dengan kemudian dari situ, jadi kan kita tahu nilai EKH-nya ini sendiri itu kan 0,5. Karena kan ini kan bisa dicoret ya. Ya kan? Kemudian kalau udah dapat EKH-nya 0,5, karena ini masih bentuk eksponensial ya, supaya KH-nya turun, berarti dia dikalikan sama len. Ini dikali len, ini juga dikali len. Len E pangkat KH, ya ingat-ingat untuk len E pangkat KH, berarti pangkat ini tuh akan turun ke situ. Dan ini itu totalnya 1 ya. Jadi len 0,5. Kemudian untuk nilai K kan kita cari. Itu nilai H-nya sendiri itu 5715. Berarti kan kita tinggal menghitung. Nah, ini kita dapatkan hasilnya berapa. Tuh. Mungkin saya lanjut dulu ini loh. Setelah kita dapatkan nilai K-nya, terus baru kita masukkan rasionya. Rasio dari radiokarbon tadi 52,5% kan. Dan kita kan bisa pakai E kali KT gitu ya, sama dengan E, K-nya udah ketahuan, kemudian T-nya kita akan cari. Nilainya sama dengan ini. Jadi ini merupakan hasil dari ini ya. 52,5% itu kan merupakan waktu paruh di saat tertentu ya.
di waktu dia meninggal kayak gitu kan. Nah, kan kita mau cari nilai T kan. Karena kita mau cari nilai T, berarti nilai dari eksponensial kali K kali T ini itu merupakan 52,5%. Nanti di sini. Kemudian nilai T sendiri itu bisa dicari karena ini tuh E pangkat KT atau E pangkat 0,00 ini, hasil dari K ini. Berarti untuk biar si pangkat ini turun, kita kalikan sama len ya. Len 0,25, jadi ini dikali len, ini juga dikali len, sama kayak tadi caranya. Berarti biar pangkat ini turun, jadi kan nanti biar dapat min 0,000123 T 13T sama dengan len 0,25. Jadi T sama dengan ini. Jadi kita bisa hitung jawabannya ini. Tenang aja, ini kan kita kan lagi belajar ya. Jadi di sini silakan kita explore. Saya pun juga akan jawab sebisa saya ya. Jadi saya akan berusaha untuk menjawab kalau memang ada kalian ada pertanyaan. Dan nanti untuk ujian mungkin ada beberapa studi kasus tapi nggak sekompleks ini kali ya. Nanti saya akan buat mudah dipahami seperti itu. Tapi untuk ini tuh untuk pengetahuan kita aplikasi dari hitungan matematika ini tuh untuk apa kayak gitu. Kita belajar sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan atau udah jelas? Oke, Farid, silakan. Maaf, saya mau nanya, itu kapan kita pakai diferensial, kapan kita pakai eksponen, Bu? Itu kan di Oh, kan. Oke. Iya. Jadi gini, kalau rumus aslinya dia, kan rumus awalnya itu kan diakses sama dengan KY, ya kan? Nah, untuk rumus asli itu kan udah diferensial ya. Nah, untuk menghasilkan ini kita tuh harus tahu matematikanya ketika ada diferensial, dia supaya bisa keluar nilai D-nya, ya, itu kita harus integralin dulu. Itu step pertamanya. Nah, kalau kita integralin, otomatis kan dia dapat jadi len ya, jadi len. Kalau kita mau biar jadi Y aja, otomatis kan kita harus kalikan dengan eksponensial supaya lennya itu hilang. Kayak gitu. Jadi itu emang stepnya ya. Kita tuh nggak tahu itu tergantung kebutuhan. Kita mau ngitungnya, kan ini dari diferensial, otomatis diintegralin dulu supaya D-nya hilang. Nah, ketika D-nya udah hilang, ternyata ada len. Dan kita kan nggak bisa tuh menghitung manual kalau ada len ya. Yang kita bisa hitung itu ketika dia itu eksponensial. Nah, ketika udah dapat rumusnya ya, itu memang bentuknya kan eksponensial ya, kayak yang gini. Nah, ini kan eksponensial. Jadi kita harus tetap menggunakan patokan ini ya. General rumusnya itu emang ada eksponensialnya. Karena kita kan lagi ngebahas tentang eksponensial decay. Ya. Jadi kalian harus ngebuat bentuk rumus umumnya itu menjadi rumus eksponensial. Caranya step-stepnya tadi itu. Dengan diintegralkan dulu, dilen, barulah dieksponensialkan. Nanti kalau kalian menghitung, itu kalian juga harus bisa, karena kan kita kalau mau cari konstanta seperti ini, ya, E pangkat KH, itu kan kita nggak nemu sih nilainya kan berapa kan, karena nggak bisa dihitung kan. Otomatis kita harus bisa ini biar K kali H-nya itu terbuka, ya udah jadi diubah gitu loh. Dari eksponensial biar bisa KH-nya turun, berarti dia dikalikan len. Kayak gitu. Jadi diubah-ubah dibalik-balik ya. Gimana ya cara ngomongnya? Jadi supaya untuk memudahkan kalian, dari hasil rumus general ini, kan yang ada EE-nya, kalian bisa hitung dengan cara dikalikan len. Kita nggak bisa, oh Bu, kalau gitu pakai ini aja langsung gitu kan. Misalnya ini kan udah len gitu kan. Kita nggak bisa langsung pakai ini, karena ini masih ada len, ada apa ya nilainya seperti ini loh, masih Y, ya itu mutlak gitu kan. Itu nggak bisa langsung kita hitung. Nilai len mutlak itu nggak bisa. Jadi kita harus mengubah ke sini dulu. Kalau udah,
barulah kita masukkan apa yang diketahui. Setelah itu, barulah kita hitung dari persamaan tersebut, persamaan umum ini. Kita hitung supaya dia bisa kita hitung. Kalau len itu ada sebenarnya di kalkulator. Jadi len E kali H, kemudian len 0,5, kayak gitu. Seperti itu. Bu, mohon maaf, Bu, boleh Ya. balik ke slide ada natural logaritmanya tadi nggak, Bu? Oh, ini. Ini ya, sifat-sifat natural logaritmanya. E pangkat len A. Oke, Bu, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi, oke, nanti nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lagi. Saya lanjut dulu untuk contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini tentang problem campuran ya. Biasanya itu di chemical atau di industri-industri kimia. Kita ngebahasnya ini tentang campuran di liquid dulu. Mixing problem itu biasanya memang sangat sering ya terjadi di chemical industry. Kita akan menjelaskan di sini tentang bagaimana sih meng-solve atau menghitung basic model dari single tank. Jadi ada satu tank, kemudian dia diisi dengan 100 galon air, yang mana di dalam tank tersebut itu sudah ada 100 pound dari garam yang dilarutkan. Itu kondisi mula-mula ya. Jadi kalian ingat di dalam tank terdapat 1000 galon air yang di dalamnya sudah dilarutkan 1000 pound garam. Lalu dia diinjek lagi dengan air garam dengan rate 10 galon per menit. Oke, setelah ada air garam di dalam tank, kemudian dia diinjek lagi dengan 10 galon per menit air garam. Yang mana di setiap galon itu mengandung 5 pound garam yang dilarutkan. Oke, dalam 1 menit ada 10 galon yang lewat gitu ya, yang dialirin. Dan tiap 1 galon ada 5 pound garam terlarut. Oke, jadi 1 galon ada 5 pound garam. Kemudian campuran tersebut itu dia diaduk supaya konsentrasinya itu tetap uniform. Jadi biar nggak garamnya nggak numpuk di bawah doang. Jadi tetap diusahakan agar semuanya itu tercampur rata dan uniform. Jadi konsentrasi di dalam tank tersebut itu konstan. Maksudnya gitu ya. Meskipun dia ditambahin terus, tapi dia kan ada yang dikeluarin kan. Ada air garam yang keluar atau runs out sebesar 10 galon per menit. Jadi yang masuk juga 10 galon, yang keluar juga 10 galon per menit. Kita disuruh mencari berapa sih total garam yang ada di dalam tank pada saat tertentu. Oke. Jadi kita disuruh mencari konsentrasi garam itu misalnya pada waktu 1 jam atau 5 jam kayak gitu setelah dia diinjek itu, terus ada yang keluar juga. Nah, caranya adalah kita harus tentuin dulu. Yang mau kita cari itu kan jumlah garam pada saat tertentu. Kita harus membuat simbolnya dulu. Jumlah garam pada saat tertentu itu kita simbolkan YT, yaitu jumlah garam pada waktu atau T tertentu. Oke. Kemudian untuk tadi kan ada rasio apa ini ya? Ada waktu, ada garam yang masuk, ada garam yang keluar. Berarti itu termasuk Y aksen. Y aksen itu kan DY ya. Ya kan? DY, jadi DY itu bisa ngomongin tentang, kalau kita ngomongin diferensial itu sebenarnya adalah pengurangan ya, atau nilai dari yang masuk atau rate yang masuk ke rate yang keluar. Jadi di aksen itu merupakan jumlah garam yang masuk dikurangi jumlah garam yang keluar. Karena D itu sebenarnya itu adalah difference. Oke. 5 pounds tiap 5 pounds untuk 10 galon ya. 5 kali berarti dalam 5 pounds kali
dalam 10 galon diberikan untuk flow 50 pon dari garam. Jadi untuk 1 menit, maksudnya gini ya, untuk 1 menit itu terdapat 50 pon garam yang dimasukkan. Itu ya maksudnya ya. Bisa dipahami di sini? Setiap 1 menit ada 50. Ya kan dari sini ya, dari ini ya. 50 pon. Bisa yang aku mundur. I warn you. Saya ingatkan dulu ya. Saya mau itu dulu. 50 pon garam yang dilarutkan. Jadi tiap 1 menit ada 50 pon karena ada 10 galon garam, air garam yang dimasukkan. Jadi dari situ kita bisa menghitung nih untuk jadi di sini tuh ada 10/1000 karena kan di dalam tanknya tadi, di dalam tank itu udah ada 1000 galon air ya di dalamnya, ya kan? Ini ada gambarnya sini. Ini kan udah ada 1000 galon air duluan ya. Kemudian ini ditambahkan 50 pon garam per menit gitu ya. Itu maksudnya. Sehingga dengan adanya 10 galon tambahan, rasio penambahannya itu kan bisa dihitung ya. 10/1000 sama dengan 0,01 atau 1% tiap 1 menit. Bisa dipahami ya. Tiap 1 menit ada penambahan sebesar 1% gitu. Tapi ada yang keluar juga sih sebesar 1% begitu juga sama. Jadi posisi di dalam tank ini konstan, 1000 galon air. Oke. Nah, dengan demikian karena kita udah punya rasio ya, rasio dengan air dan air garam yang masuk dan air garam yang terdapat di dalam tanknya sebesar 0,01. Dan 0,01 ini kita bisa anggap bahwasannya dia adalah jumlah dari garam pada saat tertentu atau YT. Ya kan? Jadi ini merupakan kayak konstanta gitu loh. 0,01 dikali jumlah garam pada saat tertentu. Sehingga kita bisa menuliskan model matematisnya seperti ini. Jadi jumlah garam, Y aksen itu kan jumlah garam ya. Yang masuk itu kan 50/1 menit ya. Dikurangi jumlah garam pada waktu tertentu itu sebesar 0,01 kali Y. Ini jumlah mula-mula yang dimasukkan, ini jumlah pada saat tertentu. Ini ya. Jadi yang dimasukkan itu 50, ini pada saat yang keluar atau tertentu ya, waktu T tertentu itu sekian. Nah, dari situ kita bisa peroleh nih 0,01 ini maksudnya ini sederhanakan aja Y min 5000 tahu ya, ini sebenarnya sama kok ini sama ini. Karena supaya biar memudahkan aja, biar rasionya itu keluar 0,01, berarti kan min 0,01 dikali Y itu kan min 0,01 Y. Kemudian min 0,01 dikalikan min 5000 itu kan sama dengan 50. Jadi sama aja ini persamaan ini sama. Oke. Dari situ setelah kita dapat persamaannya ini tadi, Y aksen sama dengan min 0,01 dikali Y min 5000. Saya tulis dulu di sini. Gitu ya. Di mana nilai Y ini, itu kan DY. Ini kan. Ini dipindahkan ke sini. Itu ya. Jadilah kita dapat ini. Karena kita mau mencari T berarti ini langsung tambah DT karena si variabel
eksponensial itu selalu ditambahin dt ya di sampingnya ini. Ini kan udah dikumpulkan. Yang y ketemu sama y yang di sini karena dia ada konstanta t harusnya berarti dia ditambahin dt kayak gitu. Setelah kita dapat persamaan seperti ini, kita integralkan masing-masing. Dapatlah nilai ln y min 5.000. Karena dy per y tadi itu kan ln y. Karena di sini ada 5.000, berarti dapatlah kita ln y min 5.000 sama dengan min 0,01 karena ini diintegral berarti tambahin t saja ditambah c. Itu kan emang rumus integral ya, seperti itu. Sehingga kita bisa peroleh, karena ini kan ln ya, ln mutlak ya, tetap caranya sama. Ketika kita dapat ln mutlak seperti ini nilainya, kita harus ubah ke bentuk biar dia itu y aja gitu ya. Kan persamaan itu kan fungsi y kan. Berarti ln ini kita kalikan dengan eksponensial, berarti saya tulis saja dulu di sini ya. Gitu ya. Kalau udah seperti ini, kita kalikan eksponensial, berarti e pangkat ln ini oke ya, sehingga kita bisa peroleh y min 5.000 y min 5.000 sama dengan c ini tetap c di sini ya. Ini kan tambah c-nya tetap di sini karena ini tuh sebenarnya e pangkat ini, jadi ini e pangkat c. Sorry, saya lupa. E pangkat c berarti di sini tuh e pangkat c itu sama dengan c, e kali e pangkat c. Gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat y-nya, persamaan dari y, berarti kita bisa ubah ya. Ini 5.000 pindah sana. Akan pindah posisi jadi tambah. Kalau kita udah dapat ini, berarti ini y itu merupakan fungsi t. Yang mana kita bisa peroleh seperti ini. Udah bener ya, 5.000 ditambah c kali e. Oke. Nah, sekarang kita mencari nilai c-nya ya, konstanta ini. Caranya adalah, karena di dalam tank itu mula-mula ada 100 pound garam, ya kan? Kemudian kita bisa hitung dulu nih, untuk Y pada saat tertentu itu ada. Jadi kita bisa ngomong kalau Y0 itu sama dengan 100. Jadi Y pada T tertentu atau Y pada T sama dengan 0 itu 100. Karena initial condition-nya kan 100. Berarti kita bisa masukkan nilai Y-nya 100, T-nya 0 di persamaan ini. Oke, sehingga kita masukkan dulu ya di sini. Kali 0, berarti E pangkat 0 kan 1 ya. Berarti Y0-nya 100, 5.000 ditambah C dikali 1. Karena ini E pangkat 0 itu 1, berarti C sama dengan, ini pindah posisi ya, berarti gitu. Jadi kita peroleh nilai C sama dengan ini. Nah, setelah kita peroleh nilai C, kita masukkan lagi nilai C itu ke persamaan general. Ini persamaan general ya, general equation-nya. Sehingga kita bisa peroleh nilainya seperti ini.
kecoret. Ini ya, seperti itu. Kalau udah dapat seperti ini, kalian kan udah ketemu nih, berarti YT itu adalah yang diminta ya sama mereka. Kan mereka bilang sih, find the amount of salt in the tank pada saat tertentu. Kan? Berarti dengan persamaan ini, YT ini kita bisa masukkan T kapan saja. Misalnya T waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai berapa jam gitu kita bisa hitung, dan kita bisa plot menjadi suatu grafik yang seperti ini. Jadi grafik ini itu bisa diplot ke sini. Kita masukkan nilai T-nya satu-satu. Pada saat T itu adalah 0, itu nilainya sekian, 100, ya kan? Pada saat T-nya itu, waktunya itu adalah 100 menit misalnya ya, 100 menit itu nanti nilai YT-nya itu atau jumlah dari garam itu 1000 kayak gitu. Jadi bisa dan seterusnya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan di sini? Dari soal ini nomor 2. Cukup jelas atau gimana ya? Kalau ada yang masih bingung? Kalau misalnya ada, Paling tonton lagi ntar videonya Bu biar paham gitu sih Bu. iya nggak apa-apa, nanti kalau gini ya, Sebelum soalnya. nanti jika ada tetap ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung japri ke saya atau chat di grup ya setelah tonton videonya. Kayak gitu. Saya lanjut dulu. Ini contoh soal ketiga, soal terakhir ya. Di sini tentang heater. Jadi pemanas dalam gedung ya. Pemanas di dalam gedung. Di sini tuh ada sebuah gedung, dia itu diharapkan pada saat musim dingin ya, mau disetting lah intinya kayak gitu ya, disetting pada kondisi siang hari, temperaturnya itu di-maintain sebesar 70 derajat Fahrenheit. Kemudian seperti biasa, jadi setiap harinya itu pada saat jam 10 malam, dia itu dimatiin lampunya. Kemudian dia dihidupin lagi nanti jam 6 pagi. Pada waktu hari tertentu, temperatur di dalam gedung tersebut itu jam 2 pagi ya, jam 2 pagi itu ditemukan 65 derajat Fahrenheit pada saat tertentu. Jadi kemudian yang di luar pada saat itu juga, yang di luar itu 50 derajat Fahrenheit pada saat jam 10 PM. Dan temperatur tersebut itu turun menjadi 40 derajat Fahrenheit jam 6 IM. Oke, kita tulis dulu aja biar nggak bingung. Jadi maintain temperaturnya atau temperatur maintainnya itu 70 derajat Fahrenheit ya. Kemudian dia dimatikan jam 10 dan dihidupkan lagi nanti jam 6. Pada suatu hari di jam tertentu, di jam 2, di dalam jadi pukul 2 IM, itu temperatur inside, T-in, itu sebesar 65. Oke. Kemudian jam 10 PM ini nggak tahu, ini temperatur luarnya berapa, kita kan nggak tahu ya. Temperatur outnya pada saat jam 2 ini kita nggak tahu berapa. Kemudian waktu jam 10 malam, temperatur outside-nya itu 50 derajat Fahrenheit. Dan dia turun jam berapa ini, temperaturnya jam 6 pagi. Ini di hari yang sama menjadi 40 derajat Fahrenheit. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapa sih temperatur inside-nya? Inside dalam building ketika temperatur tersebut itu pada saat jam 6 pagi ya. Maksudnya gitu. Jadi berapa temperatur inside building ketika pemanas itu tuh di on-kan pada saat jam 6 pagi.
Jadi kan dia kan emang jam 6 pagi kan baru mulai dihidupin ya AC, pemanasnya. Jadi kita ditanyain seperti itu. Kalau kita udah punya data-datanya itu ini doang sih. Kita dengan data ini pada hari tertentu ini, kita akan olah, dan kita udah punya yang namanya temperatur maintenance-nya sekian yang diharapkan. Dan sekarang kita ditanyakan pada saat mula-mula dia dihidupkan sebenarnya temperatur di dalam ruangan itu tuh sebenarnya berapa sih? Kayak gitu. Physical information-nya, eksperimen ini menunjukkan time rate yang berbeda-beda dari perubahan temperatur ya. Yang mana T itu temperatur dan B itu body. Misalnya yang diambil di sini tuh kita ambil copper balls. Jadi ball. Jadi di dalam situ tuh misalnya ada sebuah material yang kita ukur. Jadi kita bisa ukur di situ. Misalnya di situ ada copper ball yang mana dia itu proporsional dengan perubahan temperatur yang terjadi di dalam surrounding atau di dalam gedung tersebut. Itu ya. Solusi pertama, kita harus men-setting mathematical modelnya dulu. Yang mana untuk hukum Newton law cooling ini, itu kita bisa pakai bahwasannya panas yang masuk sama dengan panas yang diterima kayak gitu ya. Jadi rumusnya adalah DT per T. DT per T itu adalah T itu perubahan temperatur, kita nggak pakai I lagi ya. Kita pakai T besar itu temperatur dan T kecil itu adalah waktu. Kalau tadi DY itu jumlah sesuatu pada saat waktu tertentu. Kalau ini kita pakai temperatur pada saat time tertentu. Sama dengan pasti dikalikan dengan konstanta dan T min TA. T min TA itu adalah ini temperatur inside itu T dan TA itu adalah temperatur outside. Gitu ya. Jadi T min TA ini merupakan aplikasi dari hukum Newton. Hukum Newton ini. Ini rumus umumnya. Oke, dari sini kita lanjut. Nah, dari rumus ini, rumus general formula ini, kita akan mulai untuk menseparabelnya ya, atau memisahkan gitu ya. Jadi yang T ketemu T, yang K sama DT kayak gitu. Terus seperti biasa kayak gitu. Jadi dari ini DT per T, jadi ini T-nya dipindah ke sini ya. DT dipindah ke sini, T min TA ini dipindah ke bawah. Dapatlah kita seperti ini. Nah, 45 dapat dari mana? Ya, kita dapat dari sini. Pada saat jadi di sini tuh ada keterangan karena kita nggak dapat ya TA-nya itu berapa. TA itu tadi kan temperatur outside ya. Pada saat jam 6 pagi itu kan kita nggak tahu tuh temperaturnya berapa. Kita hanya dikasih variasi temperatur 50 derajat Fahrenheit dan 40 derajat Fahrenheit saja. Ini 50 derajat Fahrenheit dan 40 derajat Fahrenheit untuk temperatur outside-nya, ya kan? Dan kita kan nggak tahu temperatur outside berapa kan, karena di soal kan nggak tahu, nggak dikasih tahu. Berarti kita pakai data ini, dua data ini, temperatur outside. Nah, karena di sini ada range-nya ya, jam 10 PM sampai jam 6 PM. Kita kan nggak tahu rata-ratanya itu berapa. Untuk memudahkan, berarti 50 tambah 40, kita ambil rata-ratanya saja. 50 tambah 40 dibagi 2. Dapatlah 45. Fahrenheit. Gitu ya. Maka dari itu, TA itu bisa diambil 45. Karena kita cuma pakai data yang diketahui di soal kan ini doang. Oke, sekarang langsung kita buat supaya DT-nya ini hilang. Caranya sama, diintegralkan seperti biasa. Integral ln T min 45, jadinya seperti itu. KT ini. Nah, kalau udah kita biar ln-nya hilang, kita kalikan eksponensial satu-satu. Caranya gitu ya. Jadi emang persamaan, terus dia diatur nilai T ketemu T-nya, jadi di separable dulu. Kalau udah, barulah dia diintegralkan. Kalau udah diintegralkan, dapat ln, kita eksponenkan. Itu stepnya kayak gitu.
C bintang. Gitu ya. Nah, ln E pangkat ini kan udah ya, udah tahu ya. Jadi kita bisa peroleh konstanta dikali E pangkat KT, di mana C sama ini tuh E pangkat C pangkat bintang ini, itu merupakan konstanta ya, jadi C gitu, kayak seperti yang soal sebelumnya. Lalu kita bisa peroleh, saya tulis di sini ya. Itu ya, kita bisa peroleh ini dipindahkan posisi. Jadilah kita udah dapat persamaan generalnya ini. Setelah kita dapat persamaan generalnya, baru kita masukkan apa yang diketahui. Nah, diketahui di soal di sini, temperatur inset itu jam 2 pagi, itu 65 Fahrenheit, ya kan? Kita harus milih dulu. Kita milih jam 10 malam ketika dia dimatikan, itu berarti T-nya kan 0. Jadi dia jadi saat itu dia tidak bekerja gitu ya. Jadi tidak bekerja, otomatis T-nya sama dengan 0 atau mula-mula gitu. Kemudian kita bisa masukkan nilai T0-nya itu sama dengan 0 ke persamaan ini ya, untuk mencari nilai konstanta. Seperti biasa ya, caranya sama. Nah, T0-nya kan udah diketahui tuh 70 Fahrenheit. Kok bisa? Karena kan kita mengharapkan dia si heater itu bisa memanaskan suhu dalam ruangan di maintain 70 derajat Fahrenheit. Jadi kita bisa ngomong kalau ini tuh sebenarnya goal kita kan. Atau kita ngomong kalau ini tuh mula-mula kondisi yang diharapkan gitu. Kalau kita udah tahu T0-nya sama dengan 70, berarti kita bisa masukkan ke persamaan yang ini ya. Masukkan ke sini. T0 sama dengan 45 plus CE pangkat 0 sama dengan 70. Berarti untuk nilai CE, 70 dikurangi 45 ya, 25. Nah, E pangkat 0 kan 1 ya, berarti nilai C-nya bisa diketahui 25. Oke, sampai sini. Lalu, untuk nilainya, temperatur pada saat tertentu, kita bisa masukkan nilai C dulu. Jadi persamaan ini udah hampir selesai gitu ya. 45 tambah C-nya diganti 25, E pangkat KT. Nah, ini persamaan yang sudah ada konstantanya. Kalau udah, kita sekarang memasukkan ke persamaan atau data-data yang sudah diketahui di sini. Nah, kita bisa dapetin data pertama. Pada saat jam 2 pagi, temperatur inset-nya 65 derajat Fahrenheit. Ya kan? Kita pakai nih data ini dulu. Dimana kita kalau misal ngidupin pemanas, itu kan dihidupin pada jam 6 ya. Dan dia dimatiin jam 10. Itu kita harus ini kan ya, harus dipegang, jadi dia dimatikan jam 10 dan dia dihidupkan lagi jam 6 pagi. Dan pada saat jam 2 pagi, itu temperaturnya itu drop, awalnya kan 70 kan, jadi drop 65 derajat Fahrenheit. Ini data akan kita masukkan ke dalam persamaan. Kenapa kita pakai T4 ya di sini? T4 sama dengan 65 karena tadi kan dimatikannya kan di off. Itu pukul 10 malam. Heaternya tadi di off-kan pukul 10 PM. Kemudian ada di saat tertentu ada data jam 2 IM itu temperaturnya 65 derajat Fahrenheit ya. Nah, jam 10 ke jam 2 itu kan bedanya 4 ya, 4 jam ya. Jadi selang setelah dia dimatikan 4 jam kemudian itu temperaturnya 4 jam setelah dimatikan.
Di off kan. Itu temperaturnya sekian. Jam 10, 11, 12, 1, 2. Benar ya? 4 jam setelah dimatikan. Nah, untuk itu kita bisa masukkan nih nilai T waktu 4 setelah dia dimatikan. T4 ini sama dengan 65. Di mana nilai T-nya sama dengan 4 karena 2 IM ini ya. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan general ini. TP sama dengan 4, T-nya diganti 4, 45 tambah 25, 4, T-nya diganti 4 kali K. Jadi kita bisa tahu nilai K-nya berapa. Sama dengan 65. Jadi kan kita dapat 45 kurangi 65 kan, saya hitung di sini ya. Oke. Okay. 65 kurangi 45, 20 ya. Berarti kita udah peroleh 0,8. Setelah itu K-nya itu kita bisa cari gitu ya. Jadi len ini dilenkan dua-dua. Tadi kan len 4K berarti len E 4K berarti 4K ya. Karena ini len E pangkat 4K berarti 1/4, oh bukan 4K turun ya. Ini dibagi 4 itu ya. Bisa kan? Maksudnya ini dibagi semuanya ya 4. Jadi kita bisa peroleh nilainya ini. Nah, setelah kita peroleh nilai K-nya, kita bisa masukkan nilai K itu menjadi nilai ini. Jadi kita peroleh ini. Persamaan yang udah komplit ya, nilai C sama nilai K-nya udah komplit. Sekarang kita ditanya, pertanyaannya adalah, kapan sih, berapa sih temperatur di dalam building itu pada saat dihidupkan jam 6 pagi gitu ya. Mula-mulanya berapa gitu. Pada saat pertama kali dihidupkan. Nah, pada saat pertama kali dihidupkan itu kan jarak waktunya dari yang dia dimatikan itu kan 8 jam ya. Dari jam 10 malam ke jam 6 pagi itu jaraknya 8 jam. Dan kita tinggal bisa masukkan ke TP, T-nya diganti 8 dan nilainya sama dengan sekian. Diganti 8 angkanya, kita bisa peroleh 61 derajat Fahrenheit. Gitu. Nah, grafik ini itu ngeplot nilai T tertentu. Jadi T ketika jaraknya 2 jam setelah dia dimatikan, 4 jam setelah dimatikan, 6 jam setelah dimatikan, 8 jam setelah dimatikan, ternyata dapat temperatur yang turun ini ya. Tuh, karena heaternya ada dimatikan, jadi kan temperatur ruangannya menjadi turun kayak gitu, makin dingin gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Matikan dulu sini.